meron. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang sebuah film yang bercerita bertema di sebuah pendesaan yang sangat indah, di mana di dalam film ini menceritakan seorang pemuda tampan yang lugu dan polos sedang mendaki sebuah gunung yang ada di desa tersebut. Namun tanpa diduga, keberuntungan yang sangat langka menghampiri dirinya. Di saat dia sedang mendaki, dia malah bertemu 3 orang yatim piatu gadis cantik yang menggemaskan, di mana 3 gadis cantik ini sangat baik sekali lah kepada pemuda ini. Bukan cuma diberi tempat tinggal, bahkan dirinya juga diberi layanan khusus dari ketiga gadis yang menggemaskan ini. Oke kawan-kawan, daripada penasaran dengan kisahnya, mending kita langsung sajalah ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah rumah yang sangat asri. Di sana ada 3 saudara. Sonya kakak tertua, lalu Esther dan Lea. Mereka bertiga lagi membahas tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Di sini juga ada pengacara sebagai orang kepercayaan ayahnya. Ayah mereka bernama Don Pidel. Kebetulan ayah mereka adalah tuan tanah, sehingga banyak banget warisan yang ditinggalkan kepada mereka. Untuk mengurusi ini semua, diserahkanlah kepada bapak pengacara. Ternyata hal ini sangat mengusik mereka bertiga, karena masing-masing dari mereka ini punya tujuannya sendiri. Seperti Sonya kakak tertua ingin melanjutkan kuliah kedokteran, sedangkan Esther ingin pergi ke kota dan meninggalkan desa ini. Ya gitulah resiko punya duit. Emang serba salah, punya duit salah, nggak punya duit lebih salah lagi. Singkat cerita, di tengah malam, saat kedua adiknya sedang tertidur lelap, Sonya menghabiskan malam ini dengan menenggak segelas sirup. Dan tiba-tiba datanglah sosok tentara yang siap mendaratkan singkongnya kepada Sonya. Jadi diam-diam Sonya ini punya hubungan spesial dengan salah satu tentara yang berjaga di desa ini. Mereka pun secara rutin bergoyang di kasur tanpa suara. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sebagai salah satu orang terkaya di desa ini, mereka pun mempunyai sebuah mobil. Jarang banget ada yang punya mobil seperti ini, karena mendiang ayahnya mereka sangat dihormati oleh para tentara yang berjaga di desa ini. Kali ini mereka bermain air di sungai. Hidup di desa dengan bermain air adalah sebuah gambaran bahwa bahagia itu sangatlah sederhana. Sekilas memang keluarga mereka tampak sangat harmonis, apalagi setelah ditinggal oleh ayah mereka. Mau nggak mau mereka pun harus saling menyayangi satu sama lain. Ya walaupun begitu kondisi saat ini, desa mereka ini sedang tidak kondusif. Kelompok pemberontak sedang gencar-gencarnya mengincar desa mereka. Makanya di malam hari enggak jarang mereka mendengar suara tembakan. Seperti biasa di tengah malam, Sonya menunggu kedatangan sang oknum tentara untuk memberikannya jatah goyangan. Suara pintu pun terdengar. Namun saatnya membuka pintu, dia malah menemukan seseorang yang terluka. Sonya pun kaget membangunkan kedua adiknya. Di sini Sonya nggak mau menolong orang ini, karena bisa jadi dia adalah orang jahat. Tapi kedua adiknya ini sangat berbeda. Melihat ada orang yang terluka, insting mereka justru ingin menolong orang ini. Akhirnya orang yang terluka ini pun dibantu oleh Esther dan Lea. Mau nggak mau Sonya pun membantu menyembuhkan orang ini, karena memang Sonya ini punya keahlian dalam bidang kedokteran. Pria ini tertembak di bagian paha. Jadi Sonya mengeluarkan peluru dari paha pria ini. Sonya pun dengan sabar dan teliti menjahit luka bekas tembak dari pria ini. Nah, di sisi lain pria ini mengalami flashback tentang keluarganya. Saat pria ini masih bocil, ayahnya tewas tertembak oleh seseorang. Singkat cerita, di keesokan harinya, pria ini pun tersadar
Saat ia membuka mata, sudah dikerumuni 3 orang gadis-gadis lucu yang menggemaskan. Pria ini kemudian memperkenalkan diri, dan Felipe adalah namanya. Begitu juga dengan Sonya, memperkenalkan keluarganya. Adiknya Esther yang paling kecil bernama Lea. Tiba-tiba Felipe kebelet pipis. Ia pun buang air, namun dari kejauhan. Esther sudah memperhatikan gerak-gerik Felipe. Maklumlah, namanya gadis puber. Apalagi mereka belum pernah pacaran sama sekali. Esther pun sampai mengantarkan Felipe ke kasur dan merawatnya dengan sangat lembut. Bahkan dari sini bisa kita lihat buah melon dari Esther sampai nempel kepada Felipe. Diam-diam Felipe juga berimajinasi bercocok tanam dengan 3 saudara ini. Satu di kiri, satu di kanan, dan satu lagi di atas. Mantap lah pokoknya. Namun itu cuma mimpi. Di keesokan harinya, Felipe berusaha berjalan, walaupun dengan terpongkeng-pongkeng. Felipe terlihat sangat terburu-buru. Ia pun membongkar satu persatu laci dan lemari yang ada di kamar ini. Seakan-akan Felipe lagi merencanakan sesuatu, di mana sampailah dia menemukan sebuah dokumen. Tiba-tiba Esther datang dengan mengantarkan sarapan. Wah, benar-benar dah, mereka ini sangat baik banget loh. Padahal Felipe ini kan orang-orang asing ya. Sebagai tanda terima kasih, Felipe pun menawarkan keahliannya sebagai tukang bangunan yang bisa membetulkan rumah. Tapi Esther mengatakan bahwa Felipe nggak usah repot-repot. Esther malah menceritakan bahwa ia sebentar lagi akan keluar dari rumah ini. Setelah warisan sudah dibagi, Esther akan pergi ke kota dan mencari tantangan baru dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Nah, diam-diam Sonya menguping apa yang dibicarakan dari 3 saudaranya ini. Cuma Sonya inilah yang paling waspada dan hati-hati. Selanjutnya Felipe juga diam-diam memperhatikan segala gerak-gerik yang terjadi di rumah ini. Perlahan-lahan juga terungkap bahwa mereka bertiga ini tidak terlalu harmonis. Contohnya Esther yang tidak suka dengan gaya Sonya, yang selalu suka mengatur. Mentang-mentang Sonya paling tua, Esther nggak nyaman karena Sonya selalu mengatur apapun tentang hidupnya. Sonya yang mendengar apa yang Esther katakan, dia malah tidak marah. Bahkan dirinya menyuruh kedua adiknya untuk lebih waspada kepada Felipe. Di sisi lain Felipe dengan cepat celingak-celinguk ke seluruh kamar yang ada di rumah ini. Dia pun sepertinya mencari sesuatu. Sampailah Felipe menemukan segepok uang yang disimpan di salah satu kamar mereka. Sepertinya Felipe lagi merencanakan sesuatu. Singkat cerita, ayam peliharaan mereka tewas. Entah apa yang terjadi, satu kandang ini ayamnya bisa tewas semuanya. Lea yang bertugas untuk mengurus ayam, dia pun langsung menjadi bulan-bulanan kedua kakaknya. Kok bisa jaga ayam aja nggak becus? Akhirnya Lea pun ditugaskan mengantar makanan kepada Felipe. Namun karena Lea adalah gadis polos dan lugu, ia pun malah luluh dengan perawakan Felipe yang kekar dan berotot. Lea dengan polosnya terbawa suasana saat bersama Felipe. Namun tiba-tiba muncul Sonya sebagai kakak tertua, menyadarkan adiknya dan mewanti-wanti bahwa jangan kurang ajar kepada keluarga ini. Felipe pun hanya membalas dengan senyuman manisnya. Lea. Felipe, huwag ka sanang gagawa ng kahit ano na pagsisisihan mo sa huli. Singkat cerita, di suatu sore, sang pengacara datang untuk menemui mereka bertiga. Di sini pengacara ini menyatakan bahwa semua warisan sudah selesai. Sebidang tanah di daerah San Pablo yang milik ayah mereka sudah sah menjadi milik mereka bertiga. Bapak pengacara ini pun menceritakan kenapa hal ini lama banget prosesnya. Karena tanah itu merupakan tanah sengketa. Dan kita pun dibawa flashback yang ternyata tanahnya Don Fidel, bapaknya mereka bertiga ini, adalah tanah rampasan dari tanah ayahnya Felipe. Saat Felipe masih kecil,
Dia harus melihat kenyataan bahwa tanah bapaknya dirampas dengan keji oleh Don Fidel. Nah, di malam harinya, Felipe pun terbangun. Ia mendengar suara dari balik jendela, yang ternyata itu adalah sang oknum tentara yang datang memberi jatah kepada Sonya. Felipe pun melihat jelas sebuah rahasia yang bahkan Esther dan Lea tidak ketahui. Di malam ini Sonya mendapatkan jatah di gudang belakang rumah. Walaupun bau lembab dan kotor, tapi sang oknum gak masalah. Yang penting singkongnya ini bisa masuk ke dalam goa kenikmatan Sonya. Aksi malam ini sangatlah heboh. Mereka pun sampai bercucuran keringat dan berganti-ganti gaya emot sesuka hati. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi ini Felipe yang berangsur pulih mulai bergabung dengan keluarga kecil ini. Felipe di sini memperkenalkan dirinya. Felipe de la Paz dos Santos, itulah nama lengkap Felipe. Dia mengakui bahwa berasal dari kota datang ke desa untuk cuma menaiki bukit. Namun dia malah terkena peluru nyasar dari tentara yang berjaga. Jadi untuk berjaga-jaga selama Felipe tinggal di rumah mereka. Mereka pun melindungi dan menyembunyikan Felipe dari tentara supaya Felipe tidak dianggap sebagai pemberontak. Tapi diam-diam terjadi nih persaingan antara Lea dan Esther. Tampaknya Felipe malah jatuh hati kepada Lea, sedangkan Esther bernafsu sekali pada Felipe. Contohnya ini saat Lea membantu Felipe di kamar mandi. Esther pun menatap dengan penuh amarah kepada adiknya sendiri. Sedangkan di malam harinya, Sonya menemukan kotak penyimpanan duitnya yang terbuka. Sonya yang kebingungan setengah mati, cari ke sana kemari dan betapa kagetnya dia menemukan uangnya malah ada di lemari adiknya yaitu si Esther. Sonya pun langsung memanggil Esther. Dia pun memaki-maki Esther dengan kata-kata rakus. Sudah mendapatkan bagian warisan, kok masih saja mengambil punya kakaknya? Esther pun gak ngerti nih apa yang terjadi. Namun Esther sudah tersulut emosi. Lea dan Felipe pun sama-sama bingung bertanya-tanya, ada apaan ini cok? Saat di pagi harinya, Felipe mengajak Esther untuk berjalan-jalan. Mereka pun bermain di tengah ladang jagung. Di sini suasananya udah sangat syahdu sekali. Angin bersepoi-sepoi, perpohonan yang rindang membuat Esther yang dari awal sudah kesemsem nih sama Felipe gak bisa menahan lagi. Lendir yang sudah berkobar-kobar di dalam dirinya membutuhkan singkong rebus langsung mengarahkan tangannya dan mempersiapkan singkong Felipe mendarat di lahan basahnya. Felipe pun yang sudah berangsur pulih, staminanya juga sudah kembali prima. Mereka pun bercocok tanam di tengah kebun jagung ini. Ini mah benar-benar bercocok tanam di ladang jagung. Real cuy. Setelah selesai bercocok tanam di ladang jagung, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sonya pun langsung mengerti apa yang baru saja dilakukan adiknya bersama Felipe. Ya kalian lihat sendiri aja lah, bajunya compang-camping bekas tanah. Ngapain lagi coba kalau enggak kayak gitu ya kan? Ya susah sekali lah rasanya untuk berpikir positif. Tapi Felipe dan Esther enggak peduli. Baru juga sampai rumah, Felipe kembali menghampiri Esther. Kali ini Felipe menawarkan melumurkan seluruh badannya Esther dengan minyak urut cap kapak. Ini mah minyak bukan sembarang minyak. Diawali dari bagian kaki. Felipe pun perlahan-lahan melumurkan ke seluruh bagian tubuhnya Esther yang lain. Namun tiba-tiba Esther merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Yang ternyata minyak ini mengandung kacang. Yang dimana Esther ini alergi pada kacang. Sonya dan Lea yang panik. Mereka pun segera memberikan Esther obat untuk mencegah alerginya menyebar kemana-mana. Setelah selesai dengan masalah Esther, Felipe pun menemani Sonya yang sedang sendirian sambil meminum sirup kurnia. Sonya pun menceritakan susahnya menjadi kakak yang mengurusi dua adik yang mempunyai ego masing-masing. Apalagi Felipe tidak merasakan hal ini karena Felipe mengakui bahwa dia sendiri anak tunggal. Sonya pun iri kepada Felipe karena Felipe tidak akan pernah berantem dengan adiknya. Sonya pun terbawa suasana
Ia bahkan menceritakan saat orang tuanya masih hidup, di mana orang tuanya minta kepada Sonya untuk menjaga adik-adiknya. Sonya pun berharap suatu saat nanti adik-adiknya ini bisa sadar betapa sayangnya Sonya kepada mereka. Dan tiba-tiba Esther pun datang dan menganggap bahwa Sonya dan Felipe bersekongkol untuk membuatnya alergi seperti tadi. Tapi di keesokan harinya, Esther tiba-tiba memberi ucapan selamat pagi dan menunjukkan dua buah gunung yang simetris kepada Felipe. Ia pun siap memberikan layanan pagi kepada Felipe. Namun kali ini Felipe malah menolak dengan alasan ia tidak mau merusak kepercayaan Sonya. Tapi Esther malah berpikiran yang lain. Makanya saat Sonya pulang, Esther pun langsung mengajak Sonya baku hantam. Esther merasa bahwa Sonya ini menghalangi hubungannya dengan Felipe. Sonya pun menjelaskan bahwa dia cuma melakukan tugasnya sebagai seorang kakak. Seorang kakak yang bertugas menjadi pelindung untuk adik-adiknya. Apalagi mereka bertiga ini kan anak yatim piatu. Jadi soal berperan menggantikan kedua orang tuanya. Karakter Sonya dan Esther yang sama-sama keras kepala membuat adu argumen antara mereka ini sangatlah sengit. Nggak ada yang mau ngalah. Yang kasihan ya si Lea. Dia pun memilih pergi meninggalkan kakak-kakaknya ini. Felipe pun menemani Lea daripada harus berhadapan dengan Sonya dan Esther. Nah, disinilah di bawah bintang-bintang yang disaksikan bulan purnama, Felipe menyatakan cinta kepada Lea. Wah, biawak juga nih anak ya. Setelah menggenjot Esther, Felipe menentukan pilihannya kepada Lea, si gadis bungsu yang jadi tujuan Felipe untuk melabuhkan rasa cintanya. Hari-hari berikutnya, Felipe dan Lea menghabiskan waktu bersama. Mereka pun bercocok tanam di berbagai tempat, dari kebun sampai di air terjun. Sangat menyatu sekalilah dengan alam pokoknya. Kedekatan Lea dan Felipe tentunya membuat Esther cemburu dan patah hati. Cinta segitiga terjadi di antara mereka. Esther suka sama Felipe, tapi Felipe lebih memilih Lea. Bahkan kedekatan Lea dan Felipe didukung sama Sonya. Mereka sudah jadian, tentunya membuat Esther semakin tidak terima. Dan tiba-tiba saat mereka makan malam, ada pecahan kaca di dalam gelasnya Lea yang membuat Lea menjadi terluka. Karena Lea terluka, makanya Sonya menyuruh Esther bersama Felipe pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Namun saat di pasar, seorang ibu pedagang memanggil Felipe dengan nama Thomas. Walaupun sudah dibantah oleh Felipe, namun ibu ini malah memberitahu kalau nama asli Felipe ya Thomas. Dan Felipe itu nama bapaknya. Nah, untuk menghilangkan rasa curiganya Esther, Felipe pun mengajak Esther bercocok tanam di tengah kebun. Hal ini juga yang membuat persaingan Lea dan Esther semakin memanas. Esther yang agresif harus melawan Lea yang sangat lugu. Tapi walaupun sudah digenjot, rasa curiga Esther tetaplah ada. Makanya diam-diam Esther membongkar tasnya Felipe. Di sana ia menemukan foto ayahnya dan keluarganya Felipe. Di saat makan bareng, langsung tuh Esther melabrak Felipe dan minta dia menceritakan yang sebenar-benarnya. Karena udah terpojok mau nggak mau lagi, Felipe pun harus bercerita semuanya. Ya memang betul namanya adalah Thomas. Saat Thomas masih muda, dia harus melihat kedua orang tuanya tewas mengenaskan karena udah sebatang kara. Thomas pun bergabung dengan kelompok pemberontak. Dendam yang ada di tubuhnya Thomas mengarahkan dia untuk bergabung nih dengan pemberontak. Sampailah Thomas sadar bahwa sebenarnya mereka ini cuma diadu domba saja. Yang bisa menghentikan ini ya cuma Don Fiddle. Sampailah Thomas melihat anak-anaknya Don Fiddle. Jadi dari awal Thomas sudah tahu kalau Sonya, Lea, Esther ya anaknya Don Fiddle. Thomas pun sudah mempelajari kebiasaan mereka. Thomas berpura-pura terluka supaya dia bisa menusuk keluarga Don Fiddle dari dalam. Thomas jugalah dalang dibalik kejadian aneh di rumah ini. Dari ayam mati, Esther gatal-gatal, sampai uang yang dicolong itu. Semuanya adu domba yang dilakukan Thomas sendiri.
Sampai setelah melihat kebaikan hati dari mereka bertiga, Thomas pun luluh. Dan Thomas tidak menyangka bahwa anaknya Don Fidel punya sifat 180 derajat beda dari bapaknya. Bapaknya bengis, tapi anaknya baik hati. Oleh karena itu, Thomas berubah pikiran. Apalagi saat ia jatuh cinta dengan Lea. Nah, bagi Sonya, hal ini tuh tetap tidak bisa dibenarkan. Apa yang dilakukan Thomas sangat keterlaluan. Oleh karena itu, Thomas pun dikurung di gudang belakang. Sehingga Thomas diasingkan dari keluarga mereka. Singkat cerita, Esther yang termakan amarah malah mendatangi oknum tentara untuk melaporkan ada pemberontak yang ngumpet di rumah mereka. Oknum inilah yang sering memberi jatah kepada Sonya. Di sini Esther kaget, ternyata oknum ini sudah punya keluarga dan sudah punya istri dan punya anak. Esther pun dibawa ke tengah ladang jagung. Di sana Esther berpura-pura memberi jatah kepada oknum tentara ini. Ya, namanya tentara, ya pasti sudah terbiasa dengan baku hantam. Yang terjadi selanjutnya malah Esther harus bertemu dengan malaikat maut dibuat oleh oknum tentara ini. Di pagi harinya satu desa geger menemukan Esther yang sudah tidak bernyawa. Apalagi Sonya dan Lea nggak menyangka Esther harus pergi secepat ini. Suasana duka menyelimuti rumah ini. Tinggallah Sonya dan Lea tanpa hadirnya Esther. Nah, tepat di malam harinya, sang oknum tentara datang untuk memberi jatah. Namun di sini Sonya sudah punya firasat yang tidak enak. Walaupun begitu, Sonya masih tetap nih memberikan jatah bergizi bagi oknum tentara ini. Nah, setelah bercocok tanam, oknum ini enggak sengaja menemukan Thomas di gudang belakang rumah. Thomas pun babak belur dihajar oknum ini. Tapi Sonya masih membela Thomas. Sonya bahkan memberikan pengalihan supaya oknum ini terlena dengan goyangannya. Sehingga Lea dan Thomas bisa kabur. Tapi yang terjadi selanjutnya, sebuah peluru bersarang di tubuh oknum ini, membuat sang oknum ini harus pindah ke dunia lain. Sonya, Lea, dan Thomas menjadi bingung dengan apa yang telah terjadi. Sonya sebagai kakak tertua pun mengalah dan menumbalkan dirinya. Sonya membiarkan Lea pergi dari rumah bersama Thomas. Mereka berdua pun segera pergi menaiki mobil untuk kabur dari desa ini. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah, geng.